Halo, selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman. Semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai Surabaya menjelma menjadi Smart City. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustinus Dirga Sabtoatmoko dari 1 PAK 52 dengan NIM 11 200 140 Universitas Bunda Mulia. Yang pertama, pendahuluan. Dengan latar belakangnya, Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta di Indonesia. Surabaya juga menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Terkenal pula dengan sebutan kota pahlawan, karena sejarahnya yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan electronic government di dalam menjalankan urusan pemerintahannya, di mana hasil penerapan teknologi electronic government dapat membantu meningkatkan performa kinerja pemerintahan dalam hubungan komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Di kota ini juga dipimpin oleh seorang wanita hebat yang bernama Ibu Tri Risma Harini yang menjabat menjadi wali kotanya. Ini merupakan tampakan kota Surabaya pada malam hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 topik pembahasan. Yang pertama adalah apa itu e-government. Lalu, apa saja bidang layanan e-government di Surabaya? Yang ketiga, bagaimana penerapan e-government di Surabaya? Yang keempat, kendala apa saja dalam penerapan e-government-nya? Yang kelima, apa saja kelebihan dari penerapan e-government? Dan yang terakhir adalah bagaimana respon dari masyarakat dengan dimulainya penerapan e-government? Dengan tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mengetahui apa itu e-government. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja bidang layanan e-government di Surabaya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government di Surabaya. Yang keempat, untuk mengetahui kendala apa saja dalam penerapan e-government. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja kelebihan dari penerapan e-government. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat dengan dimulainya penerapan e-government. Pembahasan saya juga berlandasan teori kepada kemajuan teknologi informasi itu tidak bisa dipungkiri dan terjadi sedemikian pesatnya, baik itu komputer ataupun telekomunikasi, sehingga data informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik saja. Tentu saja, dari perkembangan teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya. Misalnya, masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya karena adanya teknologi ini. Lalu pembahasan kita yang pertama yaitu apa itu e-government. Menurut Kominfo, e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. E-government dapat juga diaplikasikan pada lembaga legislatif, yudikatif, atau lembaga administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian pun bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, government to citizen atau government to customer. Lalu ada government to business, serta government to government. Keuntungan yang paling diharapkan dari adanya e-government ini adalah peningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Jadi bisa saya simpulkan,
kalau misalnya e-government ini merupakan langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem serta pelayanan publiknya demi kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas untuk masyarakatnya, untuk lebih baik dan lebih lancar. Lalu, apa saja sih bidang layanan e-government di Surabaya? Yang pertama, ada sistem pengolahan keuangan daerah yang dibagi menjadi e-planning, e-project, e-payment, e-delivery, e-controlling, dan e-tax. Lalu ada e-SDM yang dibagi menjadi tes CPNS, gaji berkala, pensiunan, dan yang terakhir kenaikan pangkat. Lalu ada e-monitoring yang dibagi menjadi CCTV, monitoring sampah, monitoring pemakaman, monitoring ketinggian air, penertiban reklame, dan yang terakhir pajak dan retribusi. Lalu ada e-education yang dibagi menjadi penerimaan murid baru, tryout online, dan yang terakhir rapot online. Lalu ada e-office yang dibagi menjadi e-surat dan e-jadwal. Lalu ada e-health, itu adalah merupakan layanan kesehatan. Lalu ada e-dishub, yaitu ada ujikir, traffic, parkir, perizinan, terminal, dan angkutan. Lalu ada media center yang dibagi menjadi surabaya.co.id, Twitter, Facebook, YouTube, dan call center atau SMS. Lalu bagaimana penerapan e-government di Surabaya? E-government di Surabaya itu dilaksanakan dan dibentuk tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014. Pemkot Surabaya meluncurkan pelayanan publik. Pelayanan itu adalah kios pelayanan publik atau biasa disebut dengan e-kios yang memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai pelayanan publik agar prosesnya lebih cepat. Peluncuran di Balai Kota itu juga sebagai upaya untuk mewujudkan good governance. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengatakan, inovasi terbaru itu terdiri dari 3 macam menu utama, dengan fungsi yang berbeda-beda. Yakni yang pertama, SSW, kepanjangan dari Surabaya Single Window, yaitu khusus untuk perizinan. Lalu ada e-health untuk layanan kesehatan, dan e-lempit untuk administrasi kependudukan. Ini merupakan gambaran dari e-kios. Yang di sebelah kiri ini bisa dilihat kalau misalnya dulu itu masyarakat itu mengantri di loket kelurahan untuk mengurus berkas-berkasnya atau keperluannya. Tetapi sekarang sudah dipermudah dengan mesin dari e-kios yang ditaruh di beberapa kelurahan untuk agar masyarakat tidak perlu ngantri lagi, menghemat waktu, serta cepat dalam pengurusannya. Lalu e-kios. Yang pertama itu ada Surabaya Single Window, e-health, dan e-lempit. Untuk Surabaya Single Window, berikut contoh websitenya. Lalu ada e-health dan e-lempit. Untuk SSW atau Surabaya Single Window diluncurkan tepat pada 14 Maret 2014. SSW itu untuk memudahkan warga kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Surabaya. Tetapi untuk lebih spesifiknya, Surabaya Single Window itu untuk segala perizinan yang ada di Surabaya itu dipermudah dan dipercepat pelaksanaannya. Lalu ada e-health adalah program layanan kesehatan online yang lahir dari keprihatinan banyaknya antrean panjang di rumah sakit. Dengan adanya e-health, warga dapat mendaftar secara online sehingga meminimalisir antrean di loket. Saya sudah mencoba untuk mengakses e-health. Memang nyatanya itu mempermudah karena di sini kita bisa, kalau misalnya kita mau berobat ataupun ke rumah sakit begitu, kita bisa memesannya dulu seperti kita memesan kamar hotel saja dengan pilihan rumah sakit mana dan tunggu diverifikasi oleh rumah sakitnya. Lalu ada e-lempit, merupakan pengertian dari akta, kelahiran, kematian, pindah dan datang. Melalui e-lempit, warga dapat melakukan
pencatatan sipil sehingga tidak perlu mengantre panjang di loket, Dinas Kependudukan, dan catatan sipil. Jadi e-Lempit ini seperti contoh gambar yang sebelumnya saya kasih. Kalau misalnya dulu itu orang-orang ngantri ke kelurahan untuk yang namanya ngantri berkas-berkas kepindahan, tetapi sudah dipermudah dengan misal aplikasi maupun mesin-mesin e-kios yang ada di kelurahannya. Lalu, kendala apa saja dalam penerapan e-government di Surabaya? Yang pertama, sumber daya manusianya atau SDM. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, aplikasinya. Yang terakhir adalah regulasi atau pemerintahan, atau bisa kita jabarkan menjadi kebijakan pemerintah. Untuk sumber daya manusianya, faktor yang menghambat adalah belum tersedianya SDM yang memadai atau minim dari segi skill dan material dalam pengolahannya. Permasalahan ketersediaan SDM ini yang memiliki standar kompetensi di bidang ICT adalah lebih sulit dibandingkan masalah teknologinya, karena masih belum meratanya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-government, karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. Ini menjadi faktor yang menyebabkan keraguan dalam mengimplementasikan e-gov. Lalu, ada infrastruktur, hardware dan provider layanan jasa, teknologi komunikasi dan informasi belum merata, hingga daerah-daerah sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya. Juga masih kurang memadai biaya yang relatif mahal. Juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur. Lalu ada aplikasinya. Beberapa aplikasi e-government tidak bisa menjawab permasalahan yang timbul. Sebagai contohnya itu kasus penerapan e-pronouncement atau bisa disingkat LPSE. Karena pada saat penjelasan pekerjaan, harusnya antara peserta lelang dan panitia pengadaan barang dapat melakukan interaksi secara real time. Lalu ada regulasi atau kebijakan. Aliran komunikasi dalam hal pengelolaan e-government masih terbentur jalur birokrasi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan e-government. Sampai saat ini, proyek pemerintahan dalam bidang e-government banyak berupa seremonial, dibangun dengan biaya yang besar, dengan tujuan yang baik, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Lalu ada respon masyarakat dengan adanya e-government. Di adanya e-government ini selain pemerintah yang diuntungkan, tetapi masyarakat pastinya juga diuntungkan. Sehingga dalam penerapan e-government ini, masyarakat itu dipermudah dan diuntungkan. Karena dari segi waktu pun bisa lebih cepat. Dan untuk masalah prosesnya pun terrealisasi dengan lebih cepat. Contohnya, untuk mengurus bayar pajak, sekarang bisa diurus melalui online. Lalu, untuk mengurus mutasi kependudukan, sekarang juga bisa dilakukan secara online tanpa harus ke kelurahan, mengantri panjang. Tetapi, dalam segi aplikasinya, beberapa aplikasi yang saya temuin di Play Store, itu masih minim sekali bintang 5 ataupun respon yang sangat baik. Karena mungkin aplikasinya itu kurang jauh sekali dari pengembangan yang sangat baik. Bisa dilihat dari gambar ini, kalau misalnya dari Novi Damayanti, dia hanya memberi bintang 1 kepada aplikasi SSW Mobile, yaitu tentang perizinan tadi, yaitu Surabaya Single Window. Dia berbicara, kok sulit login? Yang keluar, maaf, halaman yang dalam perbaikan. Terus loginnya gagal terus. Tolong cek cepat diperbaiki, suwun katanya. Semoga dari ini pemerintah Surabaya itu bisa lebih memperhatikan lagi dan lebih semangat lagi untuk mengembangkannya. Lalu, kelebihan penerapan e-government. Yang pertama, yang pasti lebih dekat dengan masyarakat, karena segala aspirasi ataupun keluhan masyarakat sekarang bisa ditangkap ataupun didengar oleh para pejabat yang ada di pemerintahan Surabaya. Misalnya,
Mungkin masyarakat yang misalnya ada keluhan tentang jalan raya yang bolong bisa saja menghubungi Instagram dengan mendm ataupun dengan mengechat di Facebook ataupun bisa di Twitter dengan mengetik e-government Surabaya, lalu mengurangi pengeluaran atau biaya. Dengan adanya e-government ini, contoh tadi, yang tadi harusnya mengantri di loket kan harus ada gaji dari para karyawannya. Tetapi sekarang bisa diminimalisir dengan adanya alat. Jadi mungkin kita tidak perlu membayar gaji-gaji lagi, dengan alat itu pun juga bisa membantu pengeluaran dan biaya. Lalu mendukung perkembangan ekonomi. Dengan adanya e-government ini, seperti yang tadi bisa disebut, lebih dekat dengan masyarakat yang tadi contoh tentang jalanan yang bolong, itu kan dari segi infrastruktur. Kalau misalnya infrastrukturnya baik, aksesnya baik, pasti masyarakat itu untuk menjalankan ekonominya itu juga semakin baik. Jadi akses untuk jual beli, misalnya ada pendistribusian suatu perusahaan kan lebih cepat dan bisa menghemat biaya kalau misalnya ada tol gitu-gitu. Jadi bisa lebih mendukung perkembangan ekonomi. Lalu memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Di Surabaya ini ada namanya e-project, di mana masyarakat itu bisa melihat proyek-proyek apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Surabaya dengan mengakses websitenya. Jadi dengan adanya e-government ini sebetulnya bisa meminimalisir adanya tindakan korupsi. Lalu memperdayakan masyarakat. Dengan adanya e-government, yaitu mengimplementasikan perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga masyarakat itu disuguhkan atau diajarkan untuk lebih maju lagi dengan lebih buka terhadap teknologi. Jadi masyarakat itu tidak notabene takut dengan teknologi, tetapi harus belajar dan harus mempermanfaatkan dengan baik. Karena teknologi ini sangat mempermudahkan segala aspek kehidupan. Lalu meningkatkan pelayanan publik. Seperti tujuannya itu emang e-government itu memang untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Karena emang sudah kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya. Lalu kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Risma. Sebetulnya kalau teori itu, menurut teori itu smart city itu ada 6 kategori. Jadi kotanya juga warganya, kemudian kalau menurut teori. Jadi ini ada smart people ya, kalau smart city itu ada smart living, kemudian smart government yang tadi tak ceritakan hampir sebagian besar tentang smart government. Terus kemudian smart living tadi yang katakan jadi harus pakai SDGs gitu, ngukurnya jadi lingkungannya bagaimana. Kemudian ada smart ekonomi, tadi yang disampaikan kalau kemudian kota ini tidak efektif, kota itu macet, maka kota itu menjadi kota yang tidak smart gitu, karena ya jadi mahal semuanya gitu, karena macet, karena banjir, karena itu. Nah kemudian yang berikutnya smart mobility. Nah smart mobility ini ya tadi saya katakan menggunakan energinya bagaimana. Kemudian satunya smart environment. Jadi ada 6 berat sebenarnya. Ya, tapi saya kalau organisasi di lapangan udah bisa kita lakukan. Sebetulnya kalau aturannya boleh itu aku nggak hitung. Kalau perizinannya itu dikit sekali ya yang datang itu. Sehari paling nggak sampai 50. Padahal yang kita keluarkan sehari bisa 3.000. Jadi semua sudah pakai online mereka. Jadi sebelumnya nggak perlu datang gitu. Tapi kan peraturannya masih mengharuskan saya membuat mau itu. Karena ya aturannya memang begitu.
akhirnya ya kita buat mall perizinan itu, tapi itu transaksi itu nggak sampai 10% ada di situ di yang pertama tentunya murah, kita bisa menghemat sekitar sampai 29 miliar untuk dana kertas. Karena kan dulu itu kan resep gitu kan, dokter nulisnya itu kita kan harus belikan cetakan itu, kemudian kartu medical report itu yang tebel-tebel itu kan kita harus beli, terus kemudian keuangan transaksinya dulu SPG itu kan harus kita itu banyak. Yang kedua kecepatan. Jadi dulu itu sampai keuangan itu kalau manual itu bisa 3 hari 4 hari mereka nggak pulang kalau sekarang. Tapi kita sekarang habis jam 5 selesai mungkin beresnya itu ya sampai jam 10 jam 12 ya kecepatan itu. Ya kalau CCTV itu fungsinya banyak sekali. Karena yang pertama tentunya traffic, yang kedua keamanan untuk disiplin pegawai. Ini tempat-tempat tertentu kan kita pasang kamera juga yang untuk pelayanan publik juga. Jadi untuk menonton misalkan ini ada perizinan, dispenduk, kemudian yang perizinan itu kita pantau. Jadi sebenarnya bukan hanya praktek, tapi bagaimana masyarakat Surabaya itu mengerti tentang tentang hidup berwawasan lingkungan, kemudian dia jadi memanfaatkan teknologi, kemudian masyarakat yang mengerti tentang solidaritas gitu. Jadi sebetulnya banyak ciri-ciri dari smart city itu. Saya tidak cuma menggunakan teknologi. Sekarang kalau menggunakan teknologi ternyata datanya jorok. Untuk apa gitu? Kemudian menggunakan teknologi orangnya gaptek masyarakatnya. Gak ada gunanya saya gaya-gaya mamarkan kemana-mana, ternyata masyarakatnya nggak gunakan kan? Sayang gitu kan? Ya tadi saya katakan contohnya berkorok misalnya. Yang kedua menggunakan energi yang nggak terkontrol gitu kan. Kota ini menjadi kota nggak sehat gitu. Jadi karena itu jadi semua aspek itu dikaji gitu, dikaji. Kemudian kota ini nggak aman. Gimana mau jadi kota smart, kota cerdas kalau kota ini nggak aman. Jadi semua bergerak di bidangnya masing-masing. Jadi misalkan dispora dia bergerak, dia mensosialisasikan bagaimana supaya anak-anak tidak kena narkoba, terus kemudian gimana anak-anak bisa mengejar impiannya, kemudian dinas Bagasbang bagaimana mengajarkan tentang kalau terjadi bencana dan sebagainya, dinas perhubungan bagaimana disiplin kalau berlalu lintas, diajarkan pengalaman itu. Nah kemudian semua bergerak untuk menjadi warga yang cerdas smart. Kendalanya memang kan masyarakat harus mengerti, karena tadi saya katakan saya tidak bisa klaim smart city kalau kemudian warganya yang menggunakan, saya tidak bisa klaim itu. Jadi karena itu memang itu harus masyarakat bisa menggunakan, masyarakat merasakan manfaatnya. Gitu. Memang harus tahu detailnya. Jadi kayak tadi kan aku ke dinas kependudukan. Jadi nanti kalau misalkan masyarakat itu misalkan, oh ya besok lusa mau ke dispenduk, misalkan aku mau ngurus hilang aku KTP hilang,
merusak itu. Saya ingat petugas kesana tinggal main, saya dapat nomor berapa, dia udah pesen terus misalnya, oh ya kakakku hilang atau kakakku rusak gitu, apa itu dia bisa dilakukan itu sebelumnya sehingga petugas bisa lebih cepat melayani. Oke. Kesimpulan dari yang bisa saya ambil dari penjelasan Ibu Risma tadi, seperti topik kita pada hari ini tentang Surabaya itu menjelma menjadi smart city. Jadi untuk menjadi smart city itu tidak hanya government-nya yang smart atau pemerintahnya yang pintar, tetapi masyarakatnya itu juga harus pintar. Jadi masyarakatnya itu dari government itu diperdayakan, disuruh untuk lebih lagi aktif, karena pemerintah kalau misalnya mengeluarkan sebuah teknologi, aplikasi, kalau tidak dimanfaatkan percuma juga, tidak ada gunanya. Jadi masyarakat diharapkan untuk lebih bisa aktif, lebih bisa memakainya, lebih bisa memanfaatkan, karena banyak sekali aplikasi yang sangat membantu untuk masyarakatnya. Misalnya tadi yang sudah disebutin tentang kalau misalnya ingin mengurus tentang perpanjangan KTP ataupun apapun itu di kelurahan, sekarang bisa delivery sebelumnya. Jadi jika misalnya saya ingin KTP saya hilang, habis itu saya ingin membenarkan lagi di kelurahan. Jadi untuk meminimalisir adanya antrian, saya itu harus delivery dulu melalui online. Nanti dikasih nomor antrian, jadi saat saya datang, saya tinggal memberikan nomor antrian saya dan langsung diurus. Seperti itu contoh pemanfaatannya. Lalu di adanya e-government ini juga meminimalisir adanya pengeluaran yang lebih. Misalnya tadi yang tentang kartu kesehatan tadi yang bisa besar kata Bu Risma, sekarang bisa diganti oleh adanya QR barcode lah ya, bisa dibilang. Jadi kayak kartu identitas yang bisa ada di handphone kita gitu. Jadi kita tinggal scan barcode-nya, jadi langsung ketahuan identitas kita. Jadi begitu. Jadi adanya government ini pasti sangat membantu adanya smart city. Dan tapi jangan lupa juga masyarakatnya juga harus bisa berperan aktif. Misalnya sudah dikasih kebebasan untuk memberikan aspirasi, masyarakatnya ada jalanan bolong, diam saja. Itu kan tidak bisa memanfaatkan. Jadi bisa saja kan dengan DM ke Instagram dari Surabaya, wah di jalan bolong nih, mohon diperbaiki, kan bisa begitu. Jadi sekian kesimpulan dari saya, dan ini merupakan sumber-sumber yang bisa saya dapat. Kebetulan saya dapat ini semua dari aplikasi Mendeley, dari jurnal-jurnal orang. Dan terima kasih Pak Hendra dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Jika ingin follow Instagram saya ada @agudirga dan ada email saya agustinus.dirga@gmail.com. Terima kasih.